Hai guys, welcome to video pembelajaran prakarya bersama Miss Esther Cute. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman prakarya kelas 8 kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacang, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang kedua, siswa dapat membuat, menguji, mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Perhatikanlah gambar berikut. Pertanyaan pemantik. Amatilah gambar sebelumnya. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tahukah kamu apa nama tanaman pangan tersebut? Menurutmu, apa makanan dan minuman tradisional yang dapat dibuat dari bahan tanaman pangan tersebut? Sebutkan sebanyak-banyaknya. Kita masuk ke materi. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut karyopsi atau kulit buahnya melekat erat pada biji. Kandungan yang terdapat pada serealia yaitu kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar, kaya vitamin, dan serta mineral. Semua tanaman serealia adalah tanaman semusim yang berarti 1 kali tanam, 1 kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi yaitu Ceres. Yang kedua, kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman familia Fabaceae. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi. Berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada umbi. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jenis dan manfaatnya. Yang pertama, jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama, beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Jenis-jenis beras ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan, dan ketam hitam. Yang kedua ada jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Indonesia dikenal dengan 2 varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Berikut merupakan manfaat dari jagung bagi kehidupan manusia dan hewan. C. Gandum. Masyarakat di Indonesia menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Gandum mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi. Beberapa manfaat mengkonsumsi gandum bagi kesehatan tubuh adalah membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menurunkan berat badan, menyembuhkan sembelit, dan terdapat kandungan senyawa fitokomia pada gandum bisa mengurangi resiko kanker.
D. Sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna. Dalam segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Berikut merupakan manfaat dari sorghum. Yang kedua, kita bahas jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Pertama, ada kacang tanah. Kacang tanah biasa ditanam di lahan kering. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Kacang tanah banyak manfaatnya. Berikut merupakan manfaatnya. B. Kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Yang pertama, mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks. Yang kedua, mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Berikut merupakan manfaat lainnya dari kacang hijau. C. Kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, buat berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, dan lain sebagainya. Berikut merupakan manfaat dari kacang kedelai. 3. Jenis umbi dan manfaatnya. A. Ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk umbi. Berikut merupakan manfaat dari ubi jalar. B. Singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang memiliki banyak cabang dan tumbuh rendah di dekat permukaan tanah dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin proteinnya. Berikut merupakan manfaat umbi singkong lainnya. C. Talas. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Adapun manfaatnya dari talas adalah berikut. D. Kentang. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di daratan tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Manfaat kentang adalah sebagai berikut. Teknik pengolahannya. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah. Ada teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. C. Teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan. D. Teknik menyetup atau menggulai, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api yang sedang. E. Teknik mengukus,
yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanan atau steamer atau pengukus. F. Teknik mendidih. Teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih atau direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. G. Teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama seperti nasi tim dan coklat. 2. Teknik pengolahan pangan panas kering. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertiannya yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Mengolah bahan makanan atau proses pengorengan yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. C. Teknik menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis dan dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat diaduk-aduk dan ditambahkan cairan. D. Teknik memanggang. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambahkan kelembapan. E. Teknik membakar. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan datar yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, kita masuk ke tahapan dan contoh pembuatan pengolahan. Yang pertama, pengolahan serealia. Beras. Beberapa daerah Indonesia, beras dibuat menjadi berbagai macam produk seperti nasi uduk makanan khas Betawi, nasi goreng maupun nasi kuning khas Manado yang dibungkus daun woka, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, jagung. Produk olahan jagung khas budaya kuliner yaitu ada jagung bose berasal dari NTT dan bite biluhuta dari Gorontalo. Selain itu, ada olahan yasuke. Yang kedua, pengolahan kacang-kacangan. Pertama, kacang tanah. Pada umumnya kacang tanah dibuat makanan cemilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang dan juga saus dari bumbu kacang. Yang untuk digunakan bumbu pecal, sayuran pecal, dan lain sebagainya. Ada kacang hijau. Kacang hijau diolah menjadi berbagai macam kudapan. Olahan pangan tradisional dari kacang hijau sudah dikenal masyarakat adalah pia yang rasanya manis. Selain itu, makanan bubur kacang hijau. Kita masuk kepada penyajian dan pengemasannya. Pertama, ada alat penyajian tradisional. Dapat kita perhatikan ya. Yang kedua, alat penyajian modern menggunakan besi. Yang ketiga, kemasan tradisional menggunakan bungkus-bungkus daun. Yang keempat, kemasan modern menggunakan plastik. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan kita untuk hari ini, yaitu kesimpulan kita untuk hari ini adalah tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Bahan pangan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu serealia yang bijinya melekat pada kulit buah dan dipanen semusim sekali, contohnya beras, jagung, dan sorghum. Kacang-kacangan mempunyai omega yang bagus bagi tubuh, contohnya kacang hijau dan kacang tanah. Dan terakhir ada umbi, yaitu tanaman yang berbuah di bawah permukaan tanah, contohnya singkong dan ketela. Tanaman yang disebutkan di atas dapat diolah menjadi makan tradisional dengan teknik pengolahannya masing-masing seperti nasi tumpeng, bubur kacang hijau, dan sambal pecal. Sekian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa belajar lagi ya. Sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye-bye.